Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa jami'il muslimin. Qala Imam rahimahullah, tamassuku bima kana li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syaykh Imam Abdul Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad al-Hamdani. Qala hadatsana Syekh Abu Abdillah Yahya bin Abdi ابن أبي حسن بن قال أخبرني أبو علي بن محمد بن عبد الله بن بنان قال أخبرنا أبو حسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المؤدب قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمار قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي الأنبار قراءة عليه في كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن فرقة قال حدثني عبد بن مالك الأنصار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga anugerahnya kepada kita semuanya sehingga kembali pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah untuk bersama-sama mendalami agama Allah Azza wa Jalla dengan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, yang meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah. Kitab ini yaitu kitab Ushulus Sunnah. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, maka di dalam nuskhah yang ada di depan kita dibawakan di sini sanad Abdul Muzaffar Syekh Al-Imam Abdul Muzaffar Abdul Malik Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Hamdani terhadap kitab Ushulus Sunnah. Beliau membawakan dengan sanad beliau sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kalau kita lihat antara beliau dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini ada 7 orang. Antara beliau sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal ada 7 orang. Pertama adalah Abu Abdillah Yahya ibn Abil Hasan ibn al-Banna, meninggal pada tahun 532 Hijriah. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah ibn al-Banna, meninggal pada tahun 471 Hijriah. Beliau meriwayatkan dari Abul Husain Ali bin Muhammad ibn Abdullah ibn Bishran al-Mu'addal, meninggal pada tahun 415 Hijriah. Qala akhbarana Uthman ibn Ahmad ibn As-Sammak, meninggal pada tahun 344 Hijriah. Qala hadatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ammar qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal min sanati 93 wa 200. Dan Abu Muhammad Al-Hasan meninggal pada tahun 297 Hijriah.
Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bi Tinnisa. Dan Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman, saya belum tahu kapan meninggalnya. Kemudian beliau meriwayatkan dan mengatakan qala haddatsani Abdus ibnu Malik Al-Attar. Abdus ibnu Malik Al-Attar ini adalah termasuk orang dekatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada yang mengatakan bahwasanya kitab ini langsung ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya bukan orang lain yang menulis kitab ini, tapi beliau sendirilah yang menulis kitab ini dan diriwayatkan oleh Abdus ibnu Malik Al-Attar, dan beliau adalah termasuk orang yang paling dekat dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah sanad dari Syekh Al-Imam Abdul Mudhaffar Abdul Malik ibnu Ali ibni Muhammad Al-Hamdani. Berkata Abdus, qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammadi ibni Hanbalin radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Al-Imam Al-Lakai rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah juga membawakan kitab ini secara utuh. Beliau membawakan kitab ini secara utuh. Di awal-awal kitab beliau ini, ketika beliau menyebutkan tentang akidah para a'immah, maka beliau membawakan kitab Usulus Sunnah ini secara sempurna. Dan dengan sanad beliau tentunya. Dan antara beliau sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal ada 5 orang. Antara Al-Imam Al-Lakai sampai kepada musannif kitab ini ada 5 orang. Beliau menyebutkan kitab ini di dalam bab siyaqi dzikri man rusima bil imamati fi sunnah wa da'wati wal hidayah ila tariqil istiqamah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imami al-a'immah. Beliau menyebutkan di dalam bab penyebutan orang-orang yang mereka adalah imam-imam di dalam sunnah, di dalam dakwah, dan juga hidayah kepada jalan yang lurus setelah Rasulullah SAW. Maka di antara yang beliau sebutkan adalah akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyebutkan kitab ini secara keseluruhan. Nah, Assalamualaikum. Al-Alif rahimahullah Sunnah indana Tamasuk bima kana yasnaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kitabu bihim Watarku ila Nah, kullu bid'atin Kullu bid'atin fahiyat walala Nah, Watarku kusuman Watarku bima'an sanil aswa baik. Watarku birawal jida wal kusuman Fiddin Wasunat wa injana Yakfi. Kemudian beliau menyebutkan dan mengatakan di awal kitab ini usul sunnah indana. Pokok-pokok sunnah menurut kami, yaitu menurut ahlu sunnati wal jamaah. Dan telah berlalu bahwasanya usul adalah jamak dari aslun, yang artinya di dalam bahasa kita pokok atau pondasi. Dan yang dimaksud dengan as-sunnah di sini, kemungkinan yang pertama adalah agama Islam secara keseluruhan. Terkadang disebutkan di dalam dalil sunnah maknanya adalah agama Islam secara keseluruhan. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini maknanya adalah Islam secara keseluruhan.
Karena sunnah secara bahasa artinya adalah tariqah, jalan. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan beliau, dan jalan beliau adalah Islam. Jalan hidup beliau adalah al-Islam. Sehingga usul sunnah maksudnya adalah pondasi-pondasi atau dasar-dasar di dalam agama Islam. Indana, menurut kami, yaitu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Atau bisa juga as-sunnah di sini maknanya adalah akidah. Dan telah berlalu sebagian ulama ada yang menamakan akidah dengan as-sunnah. Seperti al-Imam Abu Dawud rahimahullah menyebutkan di dalam Sunan Abi Dawud Kitabus Sunnah, dan maksudnya adalah akidah, karena di dalam Kitabus Sunnah beliau mendatangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akidah. Jadi usulus sunnah bisa juga diartikan pokok-pokok akidah di dalam agama Islam. Karena dalam masalah akidah pun di sana ada pondasi-pondasinya, ada pokok-pokoknya, dan di sana ada cabang-cabang yang berkaitan dengan masalah akidah. Yang beliau ingin sebutkan di sini adalah pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dengannya berbeda antara mereka dengan ahlul bidah. Dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah ini, maka mereka berbeda dengan ahlul bidah. Beliau mengatakan usulus sunnati indana, pokok-pokok akidah, pokok-pokok Islam menurut kami ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan sampai akhir kitab ini pokok-pokok dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dimulai dengan ucapan beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Beliau rahimahullah memulai kitab tentang usulus sunnah ini, penyebutan pondasi-pondasi akidah al-sunnah wal jamaah dengan menyebutkan yang pertama adalah tentang berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Wallahu taala a'lam, beliau menyebutkan pondasi yang pertama ini karena memang inilah yang membedakan antara kita dengan ahlul bidah. Apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Yang paling utama, dan kalau kita perhatikan ahlul bidah secara umum, maka yang membedakan antara kita dengan mereka adalah masalah cara memahami agama ini. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah, dan memahami Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman generasi yang terbaik, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah dipuji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang banyak. Kalau kita perhatikan ahlul bidah, maka mungkin akan kita dapatkan masing-masing dari mereka berdalil dengan dalil dari Al-Quran, atau juga berdalil dengan hadis Nabi SAW. Dan yang membedakan antara kita dengan mereka adalah masalah pemahaman. Mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum
di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah. Kita sebutkan di sini apa yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan tentang pondasi yang pertama ini. Pondasi yang pertama yaitu tentang kewajiban berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Nabi SAW. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, maka kita dapatkan Allah SWT banyak memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan tentunya pujian Allah SWT kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah pujian berdasarkan ilmu. Allah SWT mengetahui tentang zahir dan juga batin mereka. Dan tentunya pujian tersebut bukanlah pujian di dalam masalah dunia, tetapi pujian tersebut adalah pujian Allah kepada mereka di dalam agama mereka. Dan agama masuk di dalamnya amalan-amalan yang batin maupun amalan-amalan yang zahir, berkaitan dengan ilmu maupun berkaitan dengan amal. Dan masuk di dalam agama hal-hal yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah dan hubungan kita dengan makhluk. Allah SWT mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ketika turun ayat ini mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW kemudian mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, yaitu mengikuti selain jalan para sahabat. Dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah berpegang teguh dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kemudian dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla. Maka kami akan biarkan dia sesuai dengan arah yang dia inginkan. Wa nuslihi jahannam. Dan kelak di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah SWT mengancam orang yang menyelisihi Rasulullah SAW dan juga mengikuti jalan selain para sahabat. Para sahabat memiliki akidah A misalnya, kemudian ada sebagian orang yang memilih akidah yang lain selain yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka orang yang demikian terancam dengan ayat ini. Allah akan biarkan dia dan Allah SWT akan masukkan dia ke dalam jahannam. Dan ancaman dengan jahannam menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jalan orang-orang yang beriman dan mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena tidak mungkin Allah SWT mengancam dengan ucapan wa nuslihi jahannam kecuali untuk sesuatu yang apabila ditinggalkan seseorang berdosa. Menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah sebuah kewajiban. Tidak ada celah bagi seseorang, tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan
jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian dalil yang lain, Allah SWT mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ada di antara mereka yang muhajirin, datang dari selain kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah, dan ada di antara mereka yang merupakan kaum ansar, orang Madinah yang menerima kaum muhajirin. Allah SWT menyebutkan mereka walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah sebutkan di sini 3 golongan. Al-muhajirin, kemudian al-ansar, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah janjikan kepada mereka dengan keridhaan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada kaum muhajirin, dan Allah ridha dengan orang-orang ansar. Tentunya keridhaan Allah kepada mereka sekali lagi bukan di dalam masalah dunia mereka. Allah ridha kepada mereka karena agama mereka, karena ilmu mereka yang benar, karena pemahaman mereka yang benar terhadap agama ini, dan amalan mereka yang benar, akidah mereka yang benar, tata cara ibadah mereka yang benar, dan akhlak mereka yang baik kepada manusia. Maka Allah SWT meridai mereka. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan disebutkan oleh Allah di sini bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Dan ini adalah kalimat yang penting, karena terkadang ada sebagian orang yang mengikuti sahabat akan tetapi tidak ihsan di dalam mengikuti para sahabat. Yang dipuji oleh Allah di sini dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah SWT adalah alladzina tabauhum bi ihsan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan baik. Dan di antara makna mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan baik adalah mengikuti zahir dan juga batin. Mengikuti amalan zahir mereka dan juga mengikuti amalan batin mereka. Kita mengikuti amalan zahir mereka, bagaimana mereka beramal secara zahir, baik yang berkaitan dengan amal ibadah mereka, berkaitan dengan salat mereka, berkaitan dengan puasa mereka, berkaitan dengan akhlak mereka pada manusia, maupun yang berkaitan dengan amalan batin mereka. Kita tahu bahwasanya di sana ada amalan-amalan batin, tawakal, mahabbatullah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, tawadhu'. Maka seorang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, termasuk dari makna walladzina tabauhum bi ihsan adalah mengikuti mereka bukan hanya di dalam masalah zahir saja, tetapi kita juga mengikuti mereka di dalam masalah amalan-amalan batin. Sebagaimana kita mengikuti mereka dalam masalah ibadah, maka kita juga mengikuti mereka di dalam masalah mahabbatullah, dalam masalah kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan di antara makna mengikuti mereka dengan baik adalah mengikuti mereka secara keseluruhan di dalam permasalahan-permasalahan agama. Mengikuti mereka dalam seluruh permasalahan akidah. Jangan sampai seseorang
mengikuti mereka hanya di dalam perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun akidah para sahabat yang dilakukan oleh para sahabat, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia tinggalkan sunnah para sahabat tersebut. Termasuk dari ittiba' bi ihsan adalah mengikuti mereka secara keseluruhan. Kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum kita ikuti di dalam masalah tauhid rububiyah, kita ikuti dalam masalah tauhidul uluhiyah, di dalam masalah asma dan juga sifat, maka kita ikuti mereka juga di dalam masalah bagaimana sikap mereka terhadap penguasa. Bagaimana sikap mereka terhadap para ulama. Karena sebagian secara zahir dia mempelajari kitab tauhid, secara zahir dia baik di dalam masalah tauhid al-uluhiyah, namun sayang ketika berbicara tentang masalah sam'u wa ta'atu li waliyil amr, maka mereka tidak mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tapi mengikuti jalan Khawarij atau mengikuti jalan Al-Mu'tazilah, yang mereka atau di antara pondasi agama mereka memberontak kepada penguasa yang zalim. Ini bukan termasuk ittiba' bi ihsan. Yang mendapatkan pujian di sini adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah atau Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah SWT janjikan kepada mereka dengan surga. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah SWT sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal selamanya di dalam surga-surga tersebut. Dzalikal fawzul azim, yang demikian adalah kesuksesan, keberuntungan yang besar. Ayat ini di dalam surat At-Taubah menunjukkan tentang pujian Allah SWT kepada para sahabat dan pujian Allah bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Maka dia adalah dalil terhadap pondasi yang pertama ini, yaitu tamassuk dengan apa-apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian adapun sunnah, maka di sana juga ada hadis-hadis yang cukup banyak yang berkaitan dengan pujian Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Di antaranya adalah hadis iftiraqul ummah, hadis yang berbicara tentang perpecahan umat ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil, akan mendatangi umatku apa yang mendatangi Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, seperti samanya sandal dengan sandal. Itu kurang lebih maknanya, dua sandal kanan dan kiri ini hampir sama atau sama. Maka demikianlah yang akan terjadi pada umat ini. Akan datang kepada mereka apa yang telah menimpa Bani Israel. Sebagaimana Bani Israel telah terjadi perpecahan umat di antara mereka, maka demikian pula umat Islam akan terjadi perpecahan. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dzalik. Sampai seandainya ada di kalangan Bani Israel yang mendatangi ibunya dalam keadaan terang-terangan, niscaya akan ada di antara umat ini yang mendatangi ibunya dalam keadaan terang-terangan. Kemudian beliau mengatakan, wa inna Bani Israel iftaraqat ala 72 millah. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu
ummati ala 73 millah kulluhum finnari illa millatan wahidah. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Para sahabat ketika mendengar kabar yang sangat menyedihkan tentang perpecahan umat, dan beliau mengabarkan bahwasanya orang-orang yang berpecah tadi semuanya masuk ke dalam neraka, dan mengabarkan bahwasanya di sana ada satu golongan yang selamat, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ingin menjadi golongan yang selamat tersebut. Akhirnya mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapakah golongan tersebut wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, mengabarkan tentang golongan yang selamat tadi. Dari 73 golongan, hanya satu golongan saja yang selamat. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah apa yang berada yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Maka na alaihi ana wa ashabi. Apa yang aku dan juga para sahabatku berada di atasnya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, dari sini kita mengetahui tentang selamatnya jalan para sahabat radhiyallahu taala. Dan bahwasanya kalau kita ingin masuk di dalam golongan yang selamat dari neraka dan selamat dari perpecahan, maka kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah SAW. Karena di sini sampai beliau SAW mengabarkan tentang masuknya neraka orang-orang yang berpecah belah tadi. Berarti para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, merekalah yang akan selamat. Merekalah yang akan selamat dari perpecahan, dan merekalah yang selamat dari ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan ini menunjukkan tentang pondasi yang pertama ini, yaitu kewajiban berpegang teguh dengan apa yang berada di atasnya para sahabat Rasulullah SAW. Dalil yang lain dari sunnah Nabi SAW yang menunjukkan tentang pondasi yang pertama ini adalah sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Di dalam Sahihain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berada di zamanku. Dan mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan khairun nas, yang artinya adalah afdhalun nas, manusia yang paling baik. Dan tentunya baik yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini bukan baik di dalam masalah dunia, tapi yang dimaksud adalah kebaikan mereka di dalam masalah agama, dengan pengertian yang tadi kita sebutkan. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Dan tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebut pujian terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum kecuali supaya kita mengikuti mereka. Kecuali supaya kita berpegang teguh dengan sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini adalah beberapa dalil yang menunjukkan tentang pondasi yang pertama ini, tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Di sana ada ucapan para salaf yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Umar, di mana beliau radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani
Barang siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka hendaklah dia mencontoh kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan ini yang mengucapkan adalah Abdullah bin Umar. Siapa yang telah meninggal dunia? Yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Falyastanna biman qad mat. Hendaklah dia mengikuti, meneladani orang yang telah meninggal dunia. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin mencontoh, jangan mencontoh orang yang masih hidup. Tapi hendaklah kita mencontoh, meneladani orang yang telah meninggal dunia, yang telah kita lihat bersama keistiqomahan mereka di dalam beragama. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling baik hatinya di antara umat ini. Wa a'maqaha ilman. Dan mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Meskipun ucapan mereka kalau dibandingkan dengan ucapan orang-orang yang datang setelahnya lebih sedikit, cuma apabila kita merenungi ucapan para salaf, ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ucapan yang sedikit tersebut mengandung banyak faedah dan juga banyak manfaat dibandingkan dengan ucapan orang-orang yang datang setelah mereka. Wa aqallaha takallufan. Dan mereka adalah orang yang paling sedikit takalluf, tidak membebani diri mereka di luar kemampuannya. Prinsip mereka dalam beragama adalah kalau memang kalau memang Allah sudah mengatakan atau Rasulullah SAW sudah mengatakan, maka mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka dapatkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, tanpa mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang takalluf, membebani diri mereka di luar kemampuannya, sehingga mereka menggunakan akal tidak pada tempatnya. Menggunakan akal tidak pada tempatnya. Wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan. Mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebuah kaum yang Allah pilih di antara manusia untuk menemani nabinya. Fa'arifu lahum fadlahum, maka hendaklah kalian mengenal tentang keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah mereka di dalam jejak-jejak mereka. Ini ucapan Abdullah bin Umar, dan ada yang mengatakan ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dan kalau kita perhatikan hampir sama apa yang diucapkan oleh kedua sahabat ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Umar, yang menunjukkan tentang kewajiban kita mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan ini adalah termasuk pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan antara mereka dengan ahlul bidah. Kemudian beliau mengatakan waliqtida'u bihim, dan meneladani mereka, yaitu meneladani mereka di dalam ucapan mereka, meneladani mereka di dalam perilaku mereka dan amalan mereka, di dalam akidah mereka, dan meneladani mereka di dalam akhlak mereka kepada manusia dan seluruh perkara di dalam agama ini. Dan ucapan beliau rahimahullah, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Di sini ada isyarat yang tadi kita sebutkan, kewajiban untuk memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan hanya seseorang kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah
berpegang teguh dengan lafadznya, tetapi juga harus memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga beliau mengatakan, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang berada di atasnya para sahabat. Apa yang berada di atasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, Al-Quran dan juga Sunnah dengan lafadz dan juga maknanya yang sahih. Al-Quran dan juga Sunnah dengan lafadz dan juga pemahaman dan juga makna yang sahih. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan.
Baik. Ucapan beliau rahimahullah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berada di atas Al-Qur'an dan juga Sunnah. Yang mereka pegang, yang mereka jalani, yang mereka ikuti adalah Al-Qur'an dan Sunnah. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah at-tamassuk bil Qur'ani was sunnah. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Dua perkara yang aku tinggalkan selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Al-Quran dan juga sunnah nabinya. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tamassuk bil Qur'ani was sunnah. Kemudian wal iktida'u bihim, meneladani mereka, yaitu meneladani para sahabat, mengikuti para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah. Jadi ada tamasuk dengan Al-Quran dan sunnah, wal iktida'u bihim, yaitu meneladani para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, inilah yang membedakan antara kita dengan ahlul bid'ah. Kita dapatkan mereka banyak berdalil dengan Al-Quran maupun sunnah. Orang-orang Khawarij berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, inil hukmu illa lillah. Demikian pula orang-orang Murji'ah, orang-orang Mu'tazilah, dan hampir masing-masing dari ahlul bid'ah, ketika kita tanya tentang apa dasar mereka atas keyakinan mereka atau amalan mereka, mereka mendatangkan Al-Quran maupun hadis. Terus apa yang membedakan antara kita dan mereka di dalam masalah pemahaman? Allah SWT mengatakan misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sampai datang kepadamu al-yaqin. Orang-orang sufi dan mereka berlebihan dan sudah ekstrim di dalam keyakinan mereka, berdalil dengan ayat ini bahwasanya apabila seseorang sudah yakin kepada Allah SWT, maka tidak perlu dia beribadah. Karena dia sudah sampai tingkatan ma'rifah, sudah arafullah. Karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka, dan hendaklah engkau menyembah Rabbmu sampai kapan? Sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya, kalau sudah datang keyakinan di dalam hati, maka sudah tidak diperintahkan lagi untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kita dapatkan orang yang ekstrim di antara mereka sudah tidak mau sholat. Ketika datang bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Dan dengan bebasnya dia minum minuman keras bahkan di depan orang banyak. Dan menganggap itu semua adalah sesuatu yang biasa dan mengatakan kepada manusia dia sudah sampai ma'rifah, sudah penuh keyakinan dia dan sudah mencapai tingkat yang tinggi di dalam masalah keyakinan. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan
Al-Quran. Apakah kita katakan bahwasanya orang yang seperti ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis? Tentunya tidak. Yang menjadi letak kesalahan dia dan kesesatan dia adalah ketika dia memahami ayat ini dengan pemahaman sendiri. Tidak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam memahami ayat ini. Kalau kita kembali kepada tafsir para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan alhamdulillah pemahaman mereka terhadap Al-Quran telah ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Kita akan dapatkan dengan mudah tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Abdullah bin Mas'ud, dan juga para sahabat yang lain di dalam kitab-kitab tafsir. Khususnya seperti At-Tabari yang menyebutkan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan sanadnya sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga kitab-kitab yang lain seperti Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Lalakai rahimahullah juga disebutkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ucapan mereka ketika menafsirkan ayat ini, maka mereka menafsirkan al-yaqin di sini dengan al-maut. Hatta ya'tiyakal yaqin, maksudnya adalah hatta ya'tiyakal maut. Di dalam bahasa Arab, al-maut atau kematian dinamakan dengan yakin. Karena itu adalah sesuatu yang yakin terjadi. Itu adalah sesuatu yang yakin terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa akan merasakan kematian. Siapapun dia, sampai orang yang paling dicintai oleh Allah SWT, Rasulullah SAW merasakan apa yang dinamakan dengan kematian. Sehingga dinamakan dengan al-yaqin. Inilah yang dinukil dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kata al-yaqin ini untuk menunjukkan kematian. Sebagaimana dalam firman Allah, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Mereka mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada mereka al-yaqin. Dan yang dimaksud adalah kematian. Dan Nabi SAW ketika mendengar tentang kematian saudara sepersusuan beliau, Uthman ibn al-Math'un. Uthman ibn al-Math'un yang dikuburkan di Baqi'. Maka beliau mengatakan, "Amma hadha faqad atahul yaqin." Adapun ini, maka dia telah datang kepadanya al-yaqin. Maksudnya adalah telah datang ajalnya, telah datang kematiannya. Kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita akan selamat di dalam agama kita. Berbeda dengan orang tersebut yang memahami ayat dengan pemahaman sendiri. Contoh yang lain misalnya, kalau misalnya boleh seseorang memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri, niscaya orang-orang di luar Islam pun bisa berdalil dengan Al-Quran untuk menunjukkan tentang benarnya akidah mereka. Orang Nasrani misalnya, atau orang Nasara, yang mengatakan bahwasanya di sana ada 3 Tuhan. 3 Tuhan yang satu tapi tiga tapi satu, kata mereka. Mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran ada isyarat bahwasanya Tuhan lebih dari 1. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT mengatakan inna. Sesungguhnya kami. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa ja'alna. Dan na di dalam bahasa Arab adalah lil jama'. Untuk menunjukkan jama' dan jama' adalah lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada 3. Lihat
bagaimana bahayanya memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau demikian caranya di dalam memahami agama, niscaya akan terjadi perpecahan di antara umat. Karena masing-masing dari aliran, masing-masing dari kelompok bisa membawa ayat Al-Quran dan juga hadis kepada pemahamannya, kepada hawa nafsunya. Kalau dibiarkan seperti itu, tentunya akan terjadi perpecahan di antara umat. Ini adalah sekedar contoh tentang bahayanya memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. InsyaAllah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan. Ini adalah fondasi yang pertama, pokok yang pertama di antara pokok-pokok sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.